Uang sebesar 50 juta rupiah diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk setiap kepala keluarga seluruh Indonesia. Setiap kepala keluarga akan menerima uang minimal 50 juta rupiah. Ini kalau tidak digarong oleh para koruptor, dikorupsi oleh para birokrasi. Cara hitungannya gampang, ya, menghitungnya gampang. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 yaitu berjumlah 284.438.000 jiwa. Jadi hanya 284.438.000 jiwa. Jika kita genapkan menjadi 300 juta jiwa. Kita genapkan aja, kita naikkan, ya. Walaupun toh sebenarnya baru mencapai 284.438.000 jiwa, tetapi kita naikkan menjadi 300 juta jiwa sebagai antisipasi, ya. Antisipasi. Nah, jumlah penduduk ini berarti dihitung per kepala. Mulai dari bayi yang baru lahir, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, orang tua, semuanya dihitung. Namanya adalah penduduk. Nah, penduduk itu berarti dihitung per kepala atau per jiwa. Sedangkan korupsi timah yang dilaporkan sampai saat ini sudah mencapai 300 triliun rupiah. 300 triliun rupiah. Nah, 1 triliun itu kalau dijadikan miliar ada 1000 miliar. 1 triliun 1000 miliar. Nah, kalau miliar sendiri dijadikan juta ada 1000 juta. 1 miliar itu 1000 juta. Kemudian kita jadikan mulai dari triliun menjadi juta. 1 triliun itu kalau dijadikan juta menjadi sejuta-juta. Paham nih? 1 triliun itu kalau dijadikan juta menjadi sejuta-juta. Korupsi timah 300 triliun. Nah, langsung saja dibagi menjadi 300 juta penduduk Indonesia. 300 juta penduduk Indonesia, maka sama dengan 1 juta rupiah per jiwa. Kalau ini baru korupsi timah doang nih, baru korupsi timah doang yang sebesar 300 triliun rupiah dibagi seluruh penduduk Indonesia per kepala ini, per kepala, baik itu bayi, anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya ini dapat 1 juta rupiah per jiwa. Itu baru korupsi timah lo, ya, baru korupsi timah doang nih. Nah, ini 1 juta rupiah itu per kepala. Nah, per kepala kalau kita sekarang lihat per kakak, kepala keluarga, satu rumah nih, satu rumah. Jika dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang, ada suami, ada istri, biasanya ada anak 3 misalnya, berarti 5 orang. Maka masing-masing kakak akan mendapatkan 5 juta rupiah. Ini baru korupsi timah kalau keluarganya 5 orang. Nah, sedangkan Indonesia ini dalam satu kakak ada yang kakak baru biasanya belum berumah tangga, ya. Kalau sudah 1 anak biasanya mulai, berarti 3 orang. Nah, kalau 3 orang berarti dari korupsi timah doang ini dapat 3 juta satu kakak, suami istri plus anak 1. Tetapi yang jelas masing-masing kepala dapat 1 juta. Bayi baru lahir cenger dapat 1 juta. Ini baru korupsi timah doang. Nah, sekarang kita tambah nih korupsi Pertamina. Korupsi Pertamina itu setiap tahunnya kan juga triliun, 100 triliun lebih, hampir 200. Nah, hampir 200 triliun, ya, kurang lebih. Nah, itu kalau terjadi selama 5 tahun, misalnya nih, kalau 200 per tahun kali 5 kan itu 1000.
miliar, 1000 triliun. Nah, karena itu 200-nya kurang, kita ngitungnya sampai 900 triliun aja. Supaya gampang nih ya, 900 triliun. Selama 5 tahun ada korupsi 900 triliun. Nah, 900 triliun ini dibagi menjadi 300 juta penduduk Indonesia. Ya, 9 dibagi 3 berarti 3. 900 triliun dibagi 300 juta penduduk Indonesia. Nah, kalau 9 dibagi 3 berarti kan 3, berarti ada 3 juta rupiah per jiwa. 3 juta rupiah per jiwa. Per jiwa itu per kepala lo ya. Bayi baru lahir, anak-anak, remaja, lelaki, perempuan, orang tua, semuanya dapat nih. Baru korupsi Pertamina doang. Seluruh rakyat Indonesia, seluruhnya ini, baik di kota maupun di desa, di seluruhnya itu minimal dapat 3 juta rupiah per jiwa. Nah, jika dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang, ini rata-rata 5 orang itu ya suami istri plus 3 anak misalnya. Kalau 2 anak cukup ya berarti 4, ya 4. Nah, biasanya di situ dia menanggung masih ada bapaknya, ya masih ada bapaknya. Nah, makanya kalau kita hitungnya itu per kepala, ya sangat valid, yaitu 3 juta rupiah per jiwa per kepala. Nah, kalau kita hitungnya per kakak nih, per kepala keluarga, kalau kita hitungnya itu minimal atau rata-rata lah, rata-rata masing-masing kepala keluarga itu ada 5 orang dalam satu rumah, maka masing-masing kepala keluarga dari 3 juta kali 5 berarti 15 juta rupiah. Coba bayangkan ini, 15 juta rupiah. Ini baru korupsi Pertamina. Kita tambahkan dengan korupsi timah. Korupsi timah tadi masing-masing kakak 5 juta. 5 juta rupiah ditambahkan dengan hasil korupsi Pertamina. Baru 2 perusahaan nih ya. Baru 2 perusahaan nih. Itu 20 juta rupiah. Bayangkan nih. Masing-masing kakak mendapatkan uang 20 juta rupiah. Nah, kalau 20 juta rupiah misalnya kakaknya itu tidak semuanya 5 orang masing-masing kakak. Kita hitung kembali lagi per kepala, per jiwa. Per jiwa dari hasil korupsi 2 perusahaan yaitu Timah dan Pertamina saja, 1 juta ditambah 3 juta itu sudah 4 juta. Ayo, masing-masing kepala mendapatkan uang 4 juta loh ya. Enggak kerja ini, dikasih cuma-cuma oleh pemerintah. Bayangkan, ini baru 2 perusahaan. Indonesia itu Masya Allah adil, makmur, sejahtera sebenarnya. Tapi karena bajingan-bajingan yang kurang ajar itulah sehingga rakyat Indonesia banyak yang menderita. Demikian, semoga bisa kita renungkan bersama dan manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.